Demin. Selama di perjalanan Demin terlihat begitu gelisah begitu mendengar suara lonceng gereja. Robert yang melihat hal itu mengatakan kepada Demin bahwa itu adalah hal biasa dan dirinya semasa kecil juga takut akan suara itu. Namun setelah suara lonceng itu semakin keras terdengar, Demin malah menggila sehingga sampai melukai wajah Catherine. Catherine pun menyadari bahwa ada yang tidak beres pada diri Demin. Dia mengatakan pada Robert bahwa Demin tidak pernah sakit seumur hidupnya, dan ketakutan Demin melihat gereja adalah suatu hal yang sangat ganjil. Namun Robert mengatakan dirinya juga bukan seorang religius dan juga tidak terlalu suka berada di dalam gereja. Merasa Robert tidak menanggapi perkataannya, Catherine pun memilih untuk tidur. Robert tahu Catherine sedang merajuk, karena itu dia memilih untuk melihat keadaan Demin saja. Demin yang sedang tertidur lelap dan juga imut. Namun ketika Robert sedang asyik membelai wajah putranya, tiba-tiba seekor anjing menggonggong padanya. Barlock segera datang dan meminta anjing itu untuk tenang. Barlock mengatakan bahwa Demin begitu menyayangi anjing itu. Namun Robert mengatakan sebagai tuan rumah dialah yang memutuskan hewan apa yang akan mereka pelihara. Robert meminta Barlock untuk segera menghubungi RSPCA dan mengeluarkan anjing yang memiliki genjutsu itu. Keesokan harinya sekolah Demin mengadakan rekreasi ke kebun binatang. Catherine pun ikut menemani Demin. Dan di sana Catherine meminta maaf kepada ibu-ibu yang merupakan orang tua dari teman sekelas Demin karena telah melihat kejadian mengerikan di pesta ulang tahun Demin. Demin yang merupakan seorang bocil penyendiri itu terlihat mendatangi kandang para hewan primata. Anehnya setelah melihat kedatangan Demin, para hewan di sana mulai dari monyet bahkan gorila terlihat ketakutan dan berubah menjadi beringas. Catherine pun semakin yakin bahwa Demin terlihat seperti titisan iblis. Sesampainya di rumah, Catherine segera menceritakan kejadian yang dia alami pada Robert. Catherine merasa ada sesuatu yang jahat pada diri Demi yang bisa membahayakan nyawa mereka. Tapi di sisi lain Catherine merasa bersalah telah berpikir seperti itu pada anaknya sendiri. Singkat waktu, hari telah berganti. Robert terlihat sedang menghadiri suatu acara keagamaan. Di sana Robert kembali didatangi Brennan. Brennan meminta Robert untuk memberikan waktu 5 menit untuk berbicara. Brennan mengatakan bahwa nyawa Catherine dalam bahaya dan Brennan juga mengatakan itu adalah pertemuan terakhir mereka. Di tempat lain Catherine yang sedang menyikat gigi melihat Demin masih bermain otopet meski waktu sudah larut malam. Catherine pun terbangun dan itu semua ternyata hanyalah prank dari sutradara. Catherine pun kemudian turun ke bawah dan dia melihat Demin sedang mengambil makanan. Catherine mencoba menyapa Demin namun bocil dajal itu terlihat cuek dan tidak membalas sapaan Catherine. Kalau aku buat gitu sama mamaku udah pasti benjol kepala ini. Robert pun kemudian menemui Pastor Brennan di tengah guyuran hujan deras. Brennan pun menjelaskan bahwa Robert harus segera pergi ke kota Megiddo dan menemui seseorang bernama Bugenhagen. Brennan mengatakan Bugenhagen akan menjelaskan bagaimana cara membunuh anak iblis itu. Merasa tersinggung, Robert pun bertanya siapa anak iblis yang dimaksud oleh Brennan. Brennan pun menjawab bahwa Demin adalah si anak iblis itu. Brennan mengatakan bahwa Demin terlebih dahulu akan membunuh Catherine bersama bayi dalam kandungannya. Kemudian setelah mewarisi semuanya dari Robert, giliran Robert lah yang akan Demin habisi. Tentu saja Robert tidak percaya dengan perkataan dari Pastor Brennan. Robert tahu bahwa istrinya tidak akan bisa hamil lagi, dan Robert malah mengancam Brennan untuk tidak pernah lagi menemuinya. Brennan pun mengatakan pada Robert bahwa mereka akan mendapatkan penyiksaan kekal di kerajaan maut. Brennan kemudian mendengarkan bisikan dari iblis yang mengincar nyawanya. Bagaikan Usain Bolt, Brennan berlari sekencang mungkin menuju gereja untuk meminta pertolongan pada Tuhan. Namun iblis itu menghalangi Brennan masuk dengan cara menutup pintu gereja dan pada akhirnya Brennan tewas setelah besi berukuran raksasa di atap gereja menusuk tubuhnya. Kathy yang berada di rumah merasa terganggu dengan suara Demin yang sedang bermain game demi push rank.